لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلاة وسلاما دائمين على سيدنا النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وفي آيات: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Amma ba'd. Hadirin sidang salat zuhur dan kajian zuhur Masjid Ukhuwah Islamiyah Kampus Universitas Indonesia Kota Depok yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala anugerah yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena sifatnya ini adalah kajian duhur, maka tema yang diangkat terkait tentang beberapa bencana atau musibah yang hari-hari ini kita bisa melihat, mendengar dan menyimak bagaimana kondisi saudara-saudara kita yang ada di wilayah Sumatera, Aceh, kemudian Sumatera Utara dan juga Sumatera Barat. Maka ini menjadi ibrah kepada kita semua. Makanya beberapa kali setiap kajian saya menyampaikan, sejatinya kita harus memahami konsep diri dan konsep ketuhanan. Ya, apa Allah ciptakan kita dan bagaimana Allah memberikan kefungsian kita sebagai seorang manusia. Maka saat itu para malaikat sebenarnya kan protes di saat Allah ingin menjadikan manusia sebagai kefungsian di muka bumi ini adalah sebagai makna khalifah. Al-Khalifah itu maknanya adalah ada orang yang di belakang kita yang terus memberikan penguatan-penguatan terhadap tema-tema kepemimpinan. Al-Quran di dalam Quran surat Al-Baqarah di ayat yang ke-30 Allah katakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima. Qalu nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu. Dan ingatlah ketika Tuhanmu menyampaikan sebuah SK kepada manusia, ini ja'ilun fil ardi khalifah. Maka disampaikan kepada para malaikat, dengar ya malaikat, akan saya tetapkan, akan saya berikan SK kekhalifahan muka bumi ini, perawatan, pemeliharaan, pertanggungjawaban itu kepada manusia. Malaikat protes kan? Qalu, para malaikat merespon, atajalu fiha ma yusidu fiha wa yasfiku ad-dima. Apa protesnya? Bagaimana mungkin? Atajalu fiha ma yusidu fiha wa yasfiku ad-dima. Allah, bagaimana mungkin Engkau akan menjadikan manusia sebagai khalifah sedangkan karakter busuknya, negatifnya dua hal. Maka kalau ngomongin bicara tentang kefitrahan manusia, nilai-nilai al-insaniyah sebelum at-tadayun, sebelum bicara tentang agama adalah tentang diri kita. Maka ini ibrahnya cukup dalam ya, terkait tentang musibah hari-hari ini kan Masya Allah cukup melebar. Bahkan di luar dugaannya 3 provinsi. Dan kalau saya amati secara pribadi, terkadang musibah itu biasanya di ujung tahun. Ya, ini sudah 1 Desember. Ya, makanya ini yang harus kita menjadi muhasabah diri kita. Bagaimana lisan kita, bagaimana sikap kita, bagaimana muamalah kita, bagaimana kita merespon, bagaimana muamalah kita kepada
kendaraan, bagaimana kita bermuamalah kepada makhluk lain, bagaimana bermuamalah kita kepada manusia lain, bagaimana muamalah kita kepada alam sekitar kita. Terkadang hal-hal yang sepele, terkadang buang sampah. Terkadang ya kalau itu terjadi di setiap individu kita, ya bisa saja dia akan terjadi sebuah banyak musibah dan bencana. Maka izinkan, ini sudah 10 menit. Mudah-mudahan ini menjadi ibrah untuk kita semua. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran dari umat terdahulu, ya. Jadi umat-umat terdahulu pun terkadang diberikan sebuah ujiannya, bahkan berupa musibahnya, itu langsung Allah beberkan, bahkan Allah berikan kepada mereka. Ini anjuran untuk mengambil pelajaran untuk kita semua, sebagaimana kisah-kisah umat terdahulu. Allah katakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana fi qasasihim 'ibrah li ulil albab. Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Jadi sepertiga isi Al-Quran itu adalah kisah-kisah umat terdahulu. Umatnya kaum Lot, ya, umatnya kaum Nabi Nuh, umatnya kaum Nabi Ibrahim, dan umat-umat terdahulu Allah beberkan, dan itu Allah kemukakan di dalam kisah-kisahnya ibrah sebagai jembatan, sebagai sebuah mediasi agar kita di umat-umat berikutnya, baik itu untuk anak-anak kita, baik itu untuk diri kita, itu menjadi ibrah, menjadi durus, menjadi pelajaran-pelajaran untuk orang-orang ulil albab. Maka hadisan yuftara walakin tasdiqan ladzi baina yadayhi wa tafsila kulli syai' wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Dan Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, akan tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Maka sekali lagi, sebagaimana apa yang Allah inginkan ketika di proses penciptaan awal, apa? Allah katakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id akhadha rabbuka min bani adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum 'ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna. Dan itu diingatkan dan dikuatkan di dalam bunyi hadis, kullu mauludin yuladu 'ala fitrah. Setiap anak dalam kondisi lahir kefitrahan. Kefitrahan itu ya, kemarin saya diminta untuk Jumatan di Masjid Telkom, bahwa menjadi seorang muslim yang memberikan rahmatan lil alamin itu sejatinya sudah auto, sudah paket komplit. Karena di situ nilai-nilai kefitrahan kita, memberikan kemanfaatan, kemaslahatan, kemartabatan, bahkan memberikan rahmat, wa hudaw wa rahmatan lil mu'minin. Yang pertama. Kemudian yang kedua, afalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana 'aqibatul ladina min qablihim. Maka apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi sehingga mereka dapat memperhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang sebelum mereka. Dammarallahu 'alaihim walil kafirina amsaluha. Allah telah menimpakan dammara, memberikan sebuah pelajaran, memberikan sebuah menghancurkan, kebinasaan atas umat-umat terdahulu dan sebelumnya. Walil kafirina amsaluha, dan juga orang-orang kafir akan menerima akibat-akibat seperti itu. Quran surat Muhammad di ayat yang ke-10. Maka kalau kita melihat beberapa azab umat-umat yang sebelumnya, misalkan azab umat Nabi Nuh alaihissalam, ya, Allah katakan di dalam Quran surat Hud di ayat yang ke-42, Allah katakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hiya tajri bihim fi mawjin kaljibal. Wa nada Nuh ibnahu wa kana fi ma'zil ya bunayya irkab ma'ana wa la takum
banjir yang sangat begitu dahsyat, yang tinggi gelombangnya sebesar gunung. Makanya sebenarnya bagi umat Nabi Nuh sendiri itu sangat sakit. Sisinya sudah istrinya tidak taat, berefek kepada anaknya itu sendiri, Kan'an. Begitu pula umatnya. Maka dalam Quran surah Nuh, ketika Nabi Nuh menyampaikan berbagai macam nasihatnya, dakwahnya untuk menyeru kepada umat-umat untuk kembali kepada Allah, kemudian baju-baju mereka diangkat kepada kepala mereka sambil telinga mereka itu ditutup dengan tangan-tangan mereka. Maka sekali lagi bapak-bapak, jangan sampai diri kita, anak kita dan cucu kita itu hanya sekedar numpang hidup. Efek kemaksiatan, efek apa yang kita lakukan tidak menghadirkan kemaslahatan, itu pasti akan berefek, baik itu pada diri kita, apalagi pada komponen-komponen yang lainnya, apalagi kepada alam. Pasti secara ekosistem, ya, bukan hanya kepada sesuatu itu diri yang akan kembali kepada diri kita, bahkan bisa jadi kepada komponen-komponen yang lain. Dan inilah sebab penolakan dakwah dan pelecehan penghinaan pada Nabi Nuh alaihi salam itu sendiri. Yang kedua, azab umat Nabi Shu'aib. Fa'akhadathum ar-rajfatu fa'asbahu fi darihim jazimin. Bentuk azab umat Nabi Shu'aib, Allah hancurkan dengan gempa bumi yang dahsyat. Mereka mati di atas kendaraan-kendaraan mereka. Maka ya tadi berbagai macam hal musibahnya Allah sangat mudah untuk meluluhlantakkan kita semua. Di satu sisi sebelumnya ini musibahnya ada di Hong Kong. Itu ada beberapa gedung, sampai 6 gedung di Taiwan. Ada kurang lebih 5 sampai 6 TKW kita yang terjebak ya gara-gara kebakaran. Ini disebabkan oleh pendustaan dan penolakan kepada risalah Nabi Shu'aib itu sendiri. Yang ketiga, ini jelas ya, kaum Sodom, kaum Gai yang dilakukan oleh umatnya Nabi Lot, dan itu digambarkan di dalam Al-Quran berkali-kali diceritakan tentang kesukaan sesama sejenis. Bahkan sudah sampaikan itu adalah kekejian, tapi ternyata diulang lagi, dan ternyata Allah berikan musibahnya. Allah katakan di dalam Quran surat Hud di ayat yang ke-82, Allah katakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Falamma jaa'a amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaihim hijaratan min sijilin mandud. Bentuk azab Allah hancurkan dengan hujan batu, ya, dikarenakan mereka melakukan kejian. Kaum Sodom suka sesama sejenis. Ya, wa amtarna 'alaiha hijarah. Allah kirimkan hujan batu kepada mereka. Dan Al-Quran menggambarkan bangunan-bangunan tinggi hasil peradaban kaum Nabi Lut itu diratakan oleh Allah, ya. Dan itu menjadi sebuah kekuatan, tapi Allah hinakan mereka dengan tanah. Quran surat Hud ayat yang 82. Disebabkan karena penolakan dan melampaui batas dalam akhlak dan muamalah dalam kehidupan mereka sehari-hari, terutama suka sesama sejenis. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Yang keempat, azab umat Nabi Saleh. Allah katakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Quran surat Hud ayat yang ke-67. Wa akhadhal ladina zalamu as-sayhah fa asbahu fi diyarihim jasimin ka'an lam yaghnaw fiha ala inna thamuda kafaru rabbahum ala bu'dal li Thamud. Bentuk azabnya Allah hancurkan dengan suara menggelegar yang amat dahsyat. Mereka mati bergelimpangan di dalam rumah mereka sendiri. Makanya kita tuh ngeri-ngeri sedap kalau sudah air bicara, angin bicara, segala sesuatunya itu menyampaikan narasi-narasinya, kita ya sudah hanya kepada Allah dan kita berlindung. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dan ini adalah adab pendustaan dan pelecehan terhadap mukjizat bukti kebenaran risalah Nabi Saleh alaihissalam. Yang kelima, azab umat Nabi Hud. Adapun kaum Ad, maka mereka telah dibinasakan dengan angin yang sangat
dingin, lagi amat kencang. Ya Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam. Ya, luar biasa. Allah menimpakan angin muter-muter terus menghembuskan kepala mereka, meluluhlatakan kepada kondisi saat itu selama 7 malam dan 8 hari terus menerus. Maka kamu lihat kaum Ad pada waktu itu mati bergelimpangan, seakan-akan mereka tanggul-tanggul pohon kurma yang telah kosong itu menjadi laku. Dan itulah kalau sudah alam memberikan sebuah efek yang sangat luar biasa kepada kita sebagai seorang manusia. Quran surat Al-Haqqah ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. Yang ke-6, azab kaum Fir'aun dan Qarun yang sudah pernah kita bahas sebelumnya. Ya, kisah Fir'aun dan pengikutnya dihancurkan Allah dengan ditenggelamkan ke dalam lautan hingga tidak satu pun yang tersisa. Quran surat Al-A'raf di ayat yang ke-136. Qarun yang dulunya orang saleh, diberikan keberlimpahan harta, diberikan kebanyakan harta, ternyata dusta terhadap nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepadanya. Dan Allah menamkan mereka ke dalam bumi sehingga kekayaannya sedikit pun itu tidak tersisa. Ini lantaran ia sombong di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Quran surat Al-Qasas di ayat yang 81. Makanya ini yang harus kita pahami, musibah dipahami secara perspektif akidah. Musibah itu bahasa Arab ya, dari kata asaba yusibu musibah, yang berarti segala yang menimpa pada sesuatu baik berupa kesenangan ataupun kesusahan. Musibah mengandung isim masdar, jadi artinya sesungguhnya adalah tertimpa. Ya, asaba diberikan kena, ya, musibah. Tertimpa, dapat tertimpa hal yang buruk ataupun tertimpa kepada hal yang baik. Ma'asaba, bagian kamu. Namun pada umumnya kita hanya menganggap musibah itu terkadang pada hal yang buruk-buruk saja. Perspektif adilah tentang musibah secara takdir ghaibi dikatakan dalam Quran surat Al-An'am di ayat yang ke-59. Allah katakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqah illa ya'lamuha illa habatin fi dhulumatil ardi wa la rabbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Maka sesungguhnya ini sudah menjadi ketetapan Allah, indahu, maka di sisi Allah mafatihim, sesuatu kekuatan-kekuatan yang gaib, la ya'lamuha, tidak diketahui kecuali Allah, wa ya'lamu, dan sesungguhnya Allah mengetahui kondisi ada di daratan, kondisi di dalam lautan, dan semuanya atas kendali dan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini yang menjadi pertanyaan, apakah bencana itu menjadikan azab? Maka dari penangguhan azab bagi umat Nabi Muhammad SAW, dan tidaklah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Para mufassir umumnya menyebut bahwa diutusnya Nabi Muhammad merupakan rahmat bagi orang-orang mukmin maupun orang-orang kafir. Rahmat bagi orang kafir yang ada atas mereka ditunda hingga hari kiamat. Kalau umat-umat terdahulu langsung diajak secara langsung di saat kufur dan ingkar di hadapan Allah dan tak mau beriman kepada Rasul yang diutus kepada mereka. Ada beberapa dalil, Quran surat Ibrahim di ayat yang 52, atau surat Al-Kahf di ayat yang 58, atau surat Al-Isra di ayat yang ke-59. Begitu pula dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah suatu kaum yang melakukan dengan terang-terangan melakukan kemaksiatan, misalkan riba, zina, melainkan halal bagi Allah untuk menimpakan azab kepada mereka. Begitu pula beberapa hal, ya, ini yang perlu kita pahami. Ada yang muslim korban meninggal itu menjadi penghapus dosa dan pahala syahid akhirat. Ada muslim yang korbannya terselamatkan, itu bisa jadi menjadi teguran ataupun ujian keimanan menghapus dosa. Muslim yang bukan korban bisa jadi ini muhasabah dan menjadi peringatan buat kita semua. Kafir yang kena korban itu menjadi hukum sunatullah ataupun azab. Kafir selamat dan bukan korban bisa jadi itu pula adalah istidraj. Maka sikap muslim
Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Allah benar-benar uji kepada kita dengan ketakutan, dengan kelaparan, dengan kekurangan harta dan jiwa, dan juga buah-buahan. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, dan berilah kabar gembira kepada orang yang sabar. Bahkan kategorinya ini adalah bisa jadi sebuah ketetapan Allah. As-sabru fi aqdarillah, bersabar atas semua ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, optimis. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah, supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Yang ketiga, sikap kita adalah waspada dan pelihara dirimu dan dari siksaan yang tidak hanya menimpa orang-orang zalim saja di antara kalian, tapi ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaannya. Jadi menjadi kewaspadaan kita. Quran surat Al-Anfal di ayat yang ke-52. Mudah-mudahan kajian yang singkat di pada duhur ini menjadikan kita selalu bermuhasabah di tengah problematika kebangsaan, dan ini menjadi ibrah untuk selalu menguatkan bagaimana diri kita memberikan kemaslahatan, kebaikan, kemudian kesalehan pada diri, pada orang lain, pada masyarakat, begitu pula kepada alam yang ada di sekitar kita. Semoga Allah memberikan rahmat untuk selalu memberikan kita, untuk